Saya rasa kalau di sekarang kita tidak mempermasalahkan persaingan itu, kita saling mengkomplement saja karena masing-masing ada pangsa pasarnya ya yang berbeda-beda, kita tidak mempermasalahkan itu. Jadi retail modern dengan retail modernnya, kalau kita di Inkopas berusaha dengan pedagang pasar basah yang ada, kita mengadakan revitalisasi pasar ya, sehingga menjadi semi retail modern dengan itu, walaupun tidak retail modern sama sekali. Saya rasa kita melihat banyak penurunan omset, Pak. Kalau di pedagang pasar kita harus akuin, terutama pada saat COVID ya. Oleh sebab itu kan kita bahkan melihat beberapa kasus malah beberapa pasar dijadikan kambing hitam sebagai pusat penularan COVID, yang itu kita juga tidak terima gitu loh. Mungkin ada satu atau dua pedagang yang nakal, masih udah terkena COVID tapi masih jualan, ya dikenakanlah sanksi, tapi bukan terus pasar itu kemudian ditutup dan lain-lain. Tapi banyak hal yang masih bisa dilakukan. Artinya ini tidak hanya terjadi di pasar saja, di toko lain, di shopping mall juga terjadi seperti itu. Jadi penurunan itu pasti ada, penurunan omset, penurunan bisnis pasti ada. Oleh sebab itu kita di Inkopas punya kewajiban untuk bagaimana supaya anggota kita tetap survive. Kalau bubar sih saya rasa tidak, tapi kalau mungkin mereka RAT-nya terlambat atau itu kan biasa, mungkin rapat anggota tahunnya terlambat karena kendala pada saat itu, pada saat COVID kan mungkin tidak bisa RAT dan lain-lain, karena kesehatan koperasi itu kan dari RAT-nya ya. Saya rasa kejadiannya seperti itu, tapi kalau bubar sih tidak. Jadi penurunan sampai 10-20% itu kan pada saat COVID ya. Alhamdulillah kita sudah mulai merambat naik lagi aktivitas, mungkin karena keterlambatan mereka mungkin dalam membayar iuran dan lain-lain. Sekarang Inkopas sedang mempersiapkan namanya digitalisasi pasar, Pak. Ya, program ini pada tanggal 12 Agustus 2021 dicanangkan oleh Pak Menparekraf, Pak Sandiaga Uno. Ya, kita sekarang sedang menyusun roadmap untuk digitalisasi pasar. Artinya semua anggota Kopas kita persatukan di dalam platform digital itu, yang mereka mungkin bisa mendapatkan supply chain, bisa mendapatkan pinjaman, bisa mendapatkan hal-hal yang mereka perlukan dari platform kita. Kita lagi siapkan untuk ini. Mudah-mudahan di setahun sesudah pencanangan kita sudah bisa launching. Ya. Kita mengumpulkan beberapa startup untuk bersama-sama dengan Inkopas untuk membuat sebuah startup baru untuk digitalisasi pasar. Jadi kalau Inkopas ini anggotanya adalah Puskopas, di provinsi itu ada Puskopas. Tapi apabila di provinsi tersebut tidak ada Puskopas, Inkopas bisa langsung kepada Kopas-Kopas yang ada. Ya. Jadi kalau Kopas ini kan macam-macam dia model bisnisnya. Jadi ada simpan pinjamnya, ada serba usahanya dan lain-lain. Koperasi sekunder yang mengatasi koperasi primer ya, untuk Kopas-Kopas yang di bawahnya. Ya. Ya, sangat ya. Jadi mudah-mudahan sih nanti sesudah Lebaran Inkopas bisa ditunjuk sebagai distributor untuk minyak goreng curah dulu nih. Kita juga sudah mengarah, tapi itu adalah portofolio yang kita siapkan. Karena nanti sudah minyak, kita mungkin juga akan mengarah ke daging, kita juga mungkin akan mengarah ke komoditas lain yang memang itu adalah domainnya pedagang pasar. Ya. Kita juga minta Bulog untuk Inkopas dilibatkan dalam distribusi daging dan lain-lain.
tidak bisa kontrol, baik maupun harga daging, harga minyak, harga kebutuhan pokok yang memang semuanya biasanya naik ya. Tetapi kita prinsipnya adalah supaya supply chain ini lancar. Itu yang kita mau siapkan, itu yang mau kita garansi. Tetapi seperti kita juga sudah mengingatkan kepada pemerintah, tolong dijaga supply untuk kebutuhan menjelang Lebaran. Tapi jawaban pemerintah kan selalu klise, ya. Jangan khawatir, kebutuhan Lebaran stoknya mencukupi, ya. Tapi kalau mencukupi dengan harga tidak terjangkau, buat apa, Pak? Yang menjadi kewajiban pemerintah bukan hanya mencukupi stoknya, tetapi juga menjamin bahwa harganya masuk dalam range, masuk akal, masuk dalam range pasar yang bisa terjangkau. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi tidak bisa ngomong satu sisi, ya, mencukupi, tetapi juga harus terjangkau. Pak, kita melihat apa yang dilakukan dan sudah direncanakan pemerintah tentang kenaikan harga kan sebetulnya untuk mencukupi penerimaan negara, ya. Berarti kan penerimaan negara ini udah kurang sekali, yang sehingga perlu penerimaan negara tambahan, ya. Sehingga itulah PPN jadi dinaikkan dari 10 ke 11% itu naik 10% berarti, ya. Kemudian Pertamax itu naiknya juga udah nggak main-main. Hal-hal yang lain-lain juga menjadi komoditas untuk dinaikkan. Udah pasti nanti jadinya apa? Inflasi, ya. Jadi nilai rupiah kita juga nggak ada artinya. Kita mungkin dulu 100.000 rupiah bisa buat belanja berapa hari, sekarang cuma bisa buat berapa jam gitu. Jadi hal seperti itulah yang kita mesti cermati. Kalau kita memang itu domainnya pemerintah, kebijakan pemerintah, kita tidak bisa apa-apa, tapi tugas dari fungsi Inkopas adalah untuk bagaimana pedagang pasar bisa bisnis as usual, seperti adanya, bahkan bisa berkembang. Demikian, Pak.